semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian penasaran gimana ceritanya data-data kita yang seabrek banyaknya dari mulai foto liburan, tugas kuliah, sampai film favorit bisa tersimpan rapi di dalam sebuah kotak kecil? Yap, hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengupas tuntas sejarah dan asal-usul si kotak ajaib ini, yaitu hard disk. Kisah kita dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun ke-1953. Saat itu, seorang insinyur jenius di IBM bernama Reynold B. Johnson, yang nantinya dijuluki sebagai Bapak Disk Drive, memimpin sebuah tim kecil di San Jose, California. Mereka punya misi besar, menciptakan sebuah perangkat penyimpanan data yang cepat, handal, dan bisa diakses secara acak. Kenapa? Ini penting, karena sebelumnya data disimpan di pita magnetik yang kalau mau cari data di tengah-tengah, ya harus diputar dari awal. Repot banget kan? Setelah 3 tahun bekerja keras, akhirnya pada tanggal 13 September 1956, lahirlah sebuah mahakarya teknologi. IBM 350 Disk Storage Unit. Inilah hard disk pertama di dunia. Tapi, jangan bayangkan bentuknya seperti hard disk yang kita kenal sekarang ya. IBM 350 ini ukurannya super jumbo, sebesar 2 kulkas yang dijejerin. Beratnya hampir 1 ton. Untuk memindahkannya saja butuh forklift. Meskipun ukurannya raksasa, kapasitas penyimpanannya kalau dibandingkan dengan sekarang sangat mungil. Hanya sekitar 3,75 megabyte. Cuma cukup buat nyimpan 1 lagu MP3 kualitas standar. Tapi pada masanya, ini adalah sebuah lompatan kuantum. untuk pertama kalinya, perusahaan bisa mengakses data dalam hitungan detik, bukan lagi menit atau jam. Revolusioner. IBM 350 ini disewakan sebagai bagian dari sistem komputer IBM 305 Ramak dengan biaya sewa yang fantastis pada saat itu. Di dalam monster seberat 1 ton itu ada 50 piringan atau platter berdiameter 24 inci yang dilapisi bahan magnetik. Piringan-piringan ini berputar dengan kecepatan 1200 revolusi per menit. Rotations per minute. Lalu ada sebuah lengan mekanis yang bergerak naik turun dan maju mundur untuk mencari data di piringan yang tepat. Konsep dasar ini lah piringan berputar dan head pembaca yang masih digunakan di hard disk modern. Tentu dengan versi yang jauh lebih canggih dan mini. Setelah kesuksesan IBM 350, perlombaan inovasi pun dimulai. Para insinyur berlomba-lomba membuat hard disk yang lebih kecil, lebih cepat, dan tentunya lebih besar kapasitasnya. Pada tahun 1961, IBM memperkenalkan IBM 1301 yang menggunakan flying head. Ini terobosan besar. Head pembaca tidak lagi menyentuh piringan, tapi terbang di atasnya dengan jarak yang sangat tipis. Ditopang oleh bantalan udara yang tercipta dari putaran piringan. Teknologi ini secara drastis mengurangi keausan dan meningkatkan keandalan serta kecepatan. 1 dekade kemudian, pada tahun 1973, IBM kembali mengguncang dunia dengan IBM 3340 yang punya kode nama Winchester. Nah, nama ini jadi ikonik. Kenapa Winchester? Konon, karena konfigurasinya 30-30, yaitu 2 spindle masing-masing 30 megabyte. Angka 30-30 ini mengingatkan para insinyur pada senapan Winchester 30-30 yang populer. Drive Winchester ini adalah yang pertama menggunakan desain di mana head dan piringan disegel dalam 1 unit tertutup untuk melindunginya dari debu dan kotoran. Desain inilah yang menjadi cikal bakal semua hard disk modern yang kita gunakan sekarang. Memasuki era 80-an. Terjadi sebuah revolusi besar. Kemunculan personal komputer atau PC. Komputer tidak lagi hanya milik perusahaan besar, tapi mulai masuk ke rumah-rumah. Ini menciptakan permintaan pasar yang luar biasa untuk perangkat penyimpanan yang lebih kecil dan terjangkau. Pada tahun 1980,
sebuah perusahaan yang saat itu belum banyak dikenal Seagate Teknologi. Meluncurkan ST506. Ini adalah hard disk pertama untuk mikrokomputer dengan ukuran 5,25 inci, sama seperti ukuran floppy disk drive pada masa itu. Kapasitasnya 5 MB. Sebuah angka yang besar untuk pengguna rumahan kala itu. Harganya sekitar $1.500. Mahal. Tapi ini membuka gerbang bagi era komputasi personal. Sejak saat itu, ukuran hard disk terus menyusut dari 5,25 inci menjadi 3,5 inci yang jadi standar untuk PC desktop hingga 2,5 inci untuk laptop. Perlombaan tidak hanya soal ukuran, tapi juga kapasitas. Dari megabit, kita beralih ke gigabyte. Pada tahun 1991, hard disk pertama berkapasitas 1 GB akhirnya lahir. Sebuah pencapaian luar biasa. Dan hanya dalam beberapa tahun, kapasitas ini terus berlipat ganda. Teknologi seperti Giant Magnetoresistance atau GMR yang ditemukan pada akhir kurang 80-an memungkinkan kerapatan data yang jauh lebih tinggi. Membuat hard disk berkapasitas ratusan gigabyte menjadi mungkin. Lalu, di awal tahun 2000-an, kita menyaksikan terobosan lagi dengan teknologi Perpendicular Magnetic Recording PM. Jika sebelumnya partikel magnetik disimpan secara horizontal di piringan, PMR menyimpannya secara vertikal, seperti buku di rak. Ini memungkinkan lebih banyak data dijejalkan ke dalam area yang sama, membuka jalan menuju era terabyte. Pada tahun 2007, Hitachi meluncurkan hard disk 1 terabyte pertama di dunia. Bayangkan, dari 3,75 megabyte di tahun 1956 menjadi 1 terabyte, itu peningkatannya lebih dari 250.000 kali lipat. Kini, kita berada di era di mana hard disk berkapasitas belasan hingga puluhan terabyte sudah menjadi hal yang umum. Teknologi baru seperti Shingled Magnetic Recording SMR dan Heat Assisted Magnetic Recording HAMR terus mendorong batas kapasitas lebih jauh lagi. Di sisi lain, kita juga melihat kebangkitan solid state drive atau SSD yang menggunakan chip memori flash, bukan piringan berputar. SD menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, tapi untuk urusan kapasitas besar dengan harga per gigabyte yang lebih terjangkau. Hard disk konvensional masih menjadi rajanya, terutama untuk penyimpanan data center dan cloud. Jadi, begitulah ceritanya. Dari sebuah mesin raksasa seberat 1 ton hingga menjadi perangkat ringkas yang bisa kita genggam. Perjalanan hard disk adalah cerminan dari pesatnya kemajuan teknologi informasi. Setiap kali kita menyimpan file, mengunduh film, atau mengakses data di cloud, ingatlah ada sejarah panjang penuh inovasi di balik semua kemudahan itu. Sebuah warisan dari para pionir seperti Reynolds Johnson dan ribuan insinyur lainnya yang telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Gimana? Menarikkan perjalanannya? Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin ada fakta menarik lain tentang sejarah hard disk, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Diskusi kita lanjutkan di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.